Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Amma ba'du. Baiklah. Pada video kali ini kita akan membahas kaidah keempat min qawaidil i'lal fis sorfi karya Mundhir Nadhir. Kaidah keempat ini akan terlebih dahulu saya baca seperti biasa. Al-qaidatur rabi'ah idza ijtama'atil wawu wal ya'u fi kalimatin wahidatin wa subiqat ihdahuma bisukuni ubdilatil wawu ya'an wa udghimatil ya'ul ula fi tsaniyati. Artinya, jika terdapat dua huruf yaitu wawu dan ya bertemu dalam satu kata dan didahului dengan sukun, maka wawu itu harus diganti dengan ya. Dan ya pertama diidghamkan ke dalam ya kedua. Oke, maksudnya adalah ada dua syarat dalam kaidah keempat ini. Syarat yang pertama, adanya huruf wawu dan ya yang berkumpul dalam satu kata. Jadi kalau kaidah sebelumnya itu yang kita bahas adanya huruf wawu atau huruf ya dalam satu lafaz, sedangkan pada kaidah keempat ini wawu dan ya ini bertemu dalam satu lafaz atau dalam satu kata. Itu syarat yang pertama. Jadi bisa berupa ya dulu kemudian diikuti dengan huruf wawu, atau huruf wawu dulu kemudian diikuti dengan huruf ya. Jadi ada wawu dan ya atau ya dan wawu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, huruf yang pertama itu harus sukun. Jadi kalau misalnya dalam suatu lafaz itu ada huruf ya dan wawu, maka huruf pertama berupa huruf ya itu harus sukun. Jika yang berkumpul adalah wawu dulu baru ya, maka yang harus sukun adalah wawu dulu. Jadi huruf pertama itu harus sukun, baik wawu dan ya berkumpul dalam satu kata ataupun ya dan wawu yang berkumpul dalam satu kata. Itu ada dua syarat yang masuk dalam kaidah keempat. Jika dua syarat itu terpenuhi, maka ada proses i'lal apa? Nah, ada dua langkah proses i'lal yang harus dijalankan. Yang pertama, ubdilatil wawu ya'an, dimanapun letak wawu, baik wawu itu di depan sebelum ya atau wawu itu di belakang setelah ya, maka wawu itu harus diganti dengan ya. Itu langkah pertama, pergantian wawu menjadi ya ketika dua syarat itu terpenuhi. Langkah selanjutnya, ketika wawu baik di depan sebelum ya ataupun setelah ya itu sudah diganti dengan ya, maka harus ada dua ya di situ. Maka ada dua ya di situ. Ya pertama sukun dan ya yang kedua adalah berharokat. Jika terdapat dua huruf yang sama, yang pertama sukun dan yang kedua itu berharokat, harus diidghamkan, dan ini masuk pada kaidah ke-10. Nanti akan kita pelajari insyaallah kaidah ke-10 tentang idgham suatu huruf ke huruf yang lainnya. Nah, di sini ketika ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun dan yang kedua berharokat, harus diidghamkan. Dalam kasus ini ada dua huruf ya yang sama, yaitu ya pertama sukun dan ya kedua berharokat. Maka langkah kedua adalah mengidghamkan huruf ya pertama ke dalam huruf ya yang kedua. Baiklah, saya punya contoh di sini lafaz marmiyun. Lafaz marmiyun ini adalah isim maf'ul dari kata roma. Roma yarmi fahuwa romin wadhaka marmiyun. Oke, kalau kita lihat Roma fi'il madinya berupa huruf ro, mim, alif.
roma. Kemudian fi'il mudhari'nya apa? Yarmi. Nah, itu ada perubahan huruf. Pada fi'il madi menggunakan alif, ro, mim, alif, sedangkan pada fi'il mudhari' menggunakan ya. Ya-nya merupakan ya fi'il mudhari', yar. Kemudian ada ro, mim, dan ya. Yarmi. Ya pertama itu adalah ya fi'il mudhari' yang bukan ya asli. Tinggal sisa 3 huruf lagi, ro, mim, dan ya. Itu yang merupakan huruf asli. Kemudian kita lihat masdarnya romyan. Maka roma, yarmi, romyan itu kita punya 3 huruf asli berupa ro, mim, ya. Bukan ro, mim, alif. Kenapa? Karena ada perubahan dari fi'il madi, perubahan huruf, maksud saya ada perubahan huruf dari fi'il madi ke fi'il mudhari' dan juga masdar. Ada perubahan alif menjadi ya. Maka kita punya 3 huruf asli yaitu ro, mim, dan ya. Ketika kata roma itu diikutkan wazan maf'ulun, sighat isim maf'ul, maka menjadi marmiyun. Marmiyun itu asalnya adalah marmuyun. Ada mim di depan adalah mim tambahan isim maf'ul, dan wawu itu adalah tambahan huruf isim maf'ul juga. Maka huruf aslinya adalah ro, mim, dan ya. Kalau kita lihat marmuyun itu ada 2 huruf yang bertemu dalam satu kata, apa? Wawu dan ya. Oke, jadi syarat pertama dari kaidah keempat itu sudah terpenuhi. Apa? Adanya huruf wawu dan ya yang berkumpul dalam satu kata, yaitu kata marmuyun. Syarat yang kedua, huruf yang di awal, baik itu wawu ataupun ya, maka harus sukun. Nah, di sini kita lihat huruf pertamanya ya adalah wawu dan wawunya berharokat sukun. Maka syarat kedua pun terpenuhi. Jika 2 syarat ini terpenuhi, maka kita menuju langkah pertama iklal, yaitu menjadikan atau mengganti huruf wawu menjadi huruf ya. Maka ketika sudah diganti menjadi marmuyun, ada 2 huruf yang sama, yaitu huruf ya. Ya pertama sukun, ya kedua berharokat. Jika ada 2 huruf yang sama, yang pertama sukun dan yang kedua berharokat, maka dia berlaku kaidah idgham. Dan ini kaidahnya akan dipelajari pada kaidah nomor 10. Nah, kemudian kita idghamkan menjadi marmuyun. Nah, yang terakhir, ya itu berdiri sebelumnya adalah harokat kasroh. Maka dhammah pada lafaz marmuyun itu harus diganti dengan kasroh. Baiklah, itu contoh jika ada wawu dan ya berkumpul dalam satu kata. Bagaimana contoh ya yang berkumpul dengan wawu dalam satu kata? Artinya ya lebih dahulu kemudian diikuti dengan huruf wawu. Kita lihat ada kata al-mayyit dalam surat Ali Imran ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Nah, proses ilalnya gimana? Kata mayyitun itu asalnya adalah mata. Mata yamutu mautan. Nah, dari tasrif mata yamutu mautan kita dapati bahwa ada perubahan huruf dari perubahan silghat. Dari silghat fi'il madi berubah menjadi fi'il mudhari dan masdar, ada perubahan alif menjadi wawu. Maka 3 huruf asli dari kata mata adalah mim, mim, wawu, dan ta. Maka mayyitun yang mengikuti wazan fa'ilun asalnya adalah maywitun. Fa fi'ilnya adalah mim, ain fi'ilnya adalah wawu, dan lam fi'ilnya adalah ta. Sedangkan ya adalah huruf tambahan. Jadi kita punya 3 huruf asli. Di situ kalau kita lihat maywitun ada 2 huruf yang bertemu dalam satu lafadz, yaitu lafadz mayyitun. 2 huruf itu adalah ya dan wawu. Menurut kaidah keempat, berkumpulnya ya dan wawu itu bisa terjadi baik didahului ya kemudian wawu, atau wawu kemudian ya. Di contoh awal marmiyun itu didahului dengan wawu. Nah, di contoh ini
lafadz maywitun itu mendahulukan ya terlebih dahulu dibanding wawu. Nah, apapun hurufnya, baik ya dan wawu, itu harus didahului dengan harokat sukun. Maka maywitun ada ya dan wawu bertemu dalam satu kata, maka wawunya harus diganti menjadi ya, menjadi mayyitun. Oke, kemudian setelah ada pergantian wawu menjadi ya, maka ada dua huruf yang sama bertemu atau sejajar di dalam satu kata, yaitu huruf ya. Ya yang pertama sukun dan ya yang kedua berharokat, maka harus ada idgham. Mengidghamkan huruf ya pertama ke huruf ya yang kedua menjadi mayyitun. Oke, terima kasih. Semoga kaidah keempat pada video kali ini mudah difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.